Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya anak-anak kelas 5? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar PPKN tema 8 subtema 1, yaitu tentang keberagaman suku bangsa, rumah adat, dan tari tradisional yang ada di Indonesia. Namun sebelum masuk materi, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang tersebar di setiap daerah. Tiap pulau di Indonesia memiliki keberagaman seperti suku, rumah adat, dan tari tradisional. Hal inilah yang membuat Indonesia menjadi bangsa yang kaya akan budaya. Seperti kita lihat di gambar, ini adalah suku Dayak yang ada di Kalimantan. Dan kita lihat ini adalah rumah adat, yaitu yang ada di Papua, namanya adalah rumah Honai. Dan di sini ada tari tradisional, yaitu tari piring. Nah, setiap daerah pasti memiliki suku maupun kebudayaan yang berbeda dengan daerah lain. Ayo ingat kembali contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Pulau Sumatera. Beberapa suku yang ada di Pulau Sumatera adalah suku Aceh, suku Nias, suku Batak Toba, dan suku Batak Karo. Untuk rumah adat, beberapanya diantaranya rumah gadang dari suku Minang, Sumatera Barat, rumah bolon dari suku Batak, Sumatera Utara, rumah adat Nuwosesat dari Lampung. Untuk tarian daerah, seperti tari sedati dari Aceh, tari piring dari Sumatera Barat, dan tari tortor dari Sumatera Utara, dari suku Batak Toba. Selanjutnya, Pulau Jawa. Beberapa suku diantaranya ada suku Jawa, suku Betawi dari Jakarta, suku Sunda dari Jawa Barat. Rumahnya ada rumah Joglo dari Jawa, rumah suku Baduy dari suku Baduy, Jawa Barat, tari merak dari Jawa Barat, tari jaipong dari Jawa Barat, tari serimpi dari Yogyakarta dan Surakarta. Pulau Kalimantan, ada suku Dayak, ada suku Banjar, suku Lawangan, kemudian ada rumah Betang dari Kalimantan, rumah Panjang dari Kalimantan Barat, rumah Bubungan Tinggi dari Banjar, Kalimantan Selatan. Tarian daerah ada tari Jepin dari Kalimantan Barat, tari Gong dari Kalimantan Timur. Selanjutnya, Pulau Sulawesi. Ada pakaian adat dari Sulawesi Selatan, ada suku Minahasa,
ada suku Mandar, ada suku Gorontalo. Rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi Tengah ada rumah Tambi, ada rumah Soraja. Tari Mahamba dari Sulawesi Utara. Tari Kipas dari Sulawesi Selatan. Selanjutnya Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Ada suku Bali, ada suku Bima dari Nusa Tenggara Barat, suku Sumbawa dari Nusa Tenggara Barat. Rumah adat Gapura Candi Bentar ini ada dari Bali. Rumah Bali dari suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Rumah adat Sauata Mosa Lakitana dari Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada tari kecak dari Bali, tari pendet dari Bali, tari barong dari Bali, dan tari lenggo dari suku Bima, Nusa Tenggara Barat. Pulau Papua ada suku Asmat, suku Dani. Rumah adatnya yaitu rumah Honai. Tariannya ada tari selamat datang dan tari perang, serta masih banyak lagi yang lainnya. Walaupun masyarakat Indonesia beragam, namun Indonesia tetap rukun dan damai. Sikap menghargai dan menghormati merupakan kunci dari persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Walaupun kita melihat banyak perbedaan antar suku, antar budaya, maupun antar tari, namun perbedaan tersebut tidak membuat masyarakat Indonesia itu tercerai-berai. Coba kita semua harus mengaplikasikan bagaimana kita menjadi masyarakat yang rukun dan damai. Keberagaman jenis usaha ekonomi. Keberagaman jenis di Indonesia memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Dengan jenis usaha kegiatan ekonomi beragam, masyarakat dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap daerah dapat saling melengkapi kebutuhan satu sama lain. Jadi bisa kita lihat di sekitar kita, pelaku ekonomi, jenis usahanya kita lihat ada yang berbeda. Ada yang di jualan sayur, jualan sembako, jualan ikan segar, dan segala macamnya. Nah, pelaku-pelaku ekonomi tersebut saling bisa bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini ada peternak sapi. Jadi ada peternak sapi. Nah, peternak sapi ini bisa melakukan kerjasama dengan pedagang daging yang ada di pasar. Jadi peternak sapi selaku pemasok daging kepada pedagang daging yang ada di pasar-pasar. Sedangkan pedagang daging itu bisa bekerja sama dengan pelaku ekonomi, yaitu rumah makan. Jadi hubungan antara pelaku ekonomi tersebut adalah hubungan antara di bidang agraris dan di bidang perdagangan. Jadi dengan contoh tersebut saling ketergantungan antara satu sama lain. Jadi bisa saling memenuhi kebutuhan satu sama lain yang ada di masyarakat. Karena tanpa adanya kerjasama dalam kegiatan ekonomi,
maka masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, karena di lingkungan kita banyak pelaku ekonomi yang berbeda, maka perlu adanya sikap saling menghargai dalam pelaku jenis usaha ekonomi. Nah, yang pertama adalah membayar sesuai dengan tarif atau harga barang tersebut. Jadi, kita harus membayar sesuai tarif, sesuai harga pada barang atau jasa. Yang kedua, menjaga kebersihan sehingga meringankan pekerjaan petugas kebersihan. Jadi kita selaku masyarakat, selaku warga negara Indonesia yang baik, maka kita harus menjaga kebersihan di lingkungan kita. Selain membuat nyaman kepada kita, itu juga meringankan pekerjaan petugas kebersihan. Yang ketiga adalah memberikan masukan berupa kritik dan saran secara santun terhadap hasil pekerjaan orang lain. Nah, Indonesia itu terkenal dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Coba kita lihat atau ingat kembali apa sih arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu. Jadi, dengan semboyan tersebut mengingatkan bangsa Indonesia untuk tetap bersatu meskipun terdiri dari masyarakat yang beragam. Sikap saling menghargai dan menghormati sangat diperlukan untuk menjaga kerukunan. Sikap saling menghargai dan menghormati dapat diwujudkan dengan hal-hal berikut. Menyaksikan pertunjukan kesenian daerah lain, berteman tanpa membedakan budaya, suku, maupun agama, mau mempelajari kebudayaan Indonesia yang berbeda dengan budayanya sendiri, menghargai orang lain yang sedang menjalankan ibadah ataupun upacara adat meskipun berbeda dengan kita. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan. Silakan di tema 8 pertemuan 1 ada tugas ayo berlatih 1, kalian kerjakan untuk lebih memahami pada materi hari ini. Semoga yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.